jasa luar biasa dalam bidang diplomasi internasional melalui kiprah sebagai Menteri Luar Negeri yang memperkuat politik luar negeri bebas aktif, memperluas kerjasama bilateral dan multilateral. Pertama, mohon luangkan waktu lebih banyak untuk memimpin Kementerian Luar Negeri. Dua, mohon Menlu Sugiono dapat berkomunikasi dengan publik mengenai langkah-langkah politik luar negeri Indonesia. Empat, Menlu Sugiono dapat bersikap terbuka, welcoming untuk bekerja sama dengan akar rumput hubungan internasional. Anak ideologis Prabowo, jebolan Kopassus, loyalis garis keras. Tapi hari ini dia bukan lagi di barak militer. Dia duduk di kursi paling sensitif dalam politik luar negeri Indonesia, Menteri Luar Negeri. Pertanyaannya sederhana tapi krusial. Apakah Sugiono adalah the right man in the right place? Sudah 14 bulan menjabat, prestasi apa yang benar-benar bisa dibanggakan? Atau justru diplomasi Indonesia sedang jadi eksperimen politik berisiko tinggi? Di video ini kita akan bongkar fakta profil Sugiono dari kritik yang mengiringinya, prestasi yang diklaim, sampai perbandingan yang tak terhindarkan dengan sosok yang dulu menyetel standar terlalu tinggi. Kalau kita kulik nama Sugiono di mesin pencari yang muncul sederhana, politikus Indonesia, bukan diplomat, bukan pula produk Kementerian Luar Negeri. Di DPR, Sugiono pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 periode 2019 hingga 2024. Soal kekayaan, dia juga bukan kelas sultan politik. LHKPN mencatat hartanya hanya sekitar 12,73 miliar rupiah, relatif biasa untuk ukuran elit nasional. Latar belakang pendidikannya cukup mentereng di atas kertas. SMA Taruna Nusantara Magelang, Teknik Komputer di Universitas Norwich, Amerika Serikat, lalu Sekolah Perwira Prajurit Karir TNI. Masalahnya satu, nol latar belakang diplomasi. Bahkan kalau dia melamar ke staf Kemenlu lewat jalur karir, jurusan Teknik Komputer tidak punya formasi sama sekali. Karir militernya pun singkat. Tahun 2002 dilantik sebagai perwira Kopassus. 2 tahun kemudian, 2004, Sugiono memilih pensiun dini atas permintaan langsung Prabowo Subianto untuk masuk ke dunia politik. Pemikirannya pun banyak dipengaruhi oleh Prabowo. Tidak berlebihan kalau Sugiono disebut anak ideologis Prabowo. Sejak Gerindra berdiri di tahun 2008, karir politiknya melesat dengan cepat. Direktur kampanye Prabowo Sandi 2019, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Dewan Pembina, sampai akhirnya Sekjen Gerindra. Tapi sekarang pertanyaannya bukan lagi soal loyalitas. Pertanyaannya jauh lebih krusial. Apakah Sugiono benar-benar the right man in the right place? Nama Dino Patijalal mungkin cukup mewakili suara banyak orang. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, diplomat senior, orang dalam. Dan menurut Dino, problem Sugiono bukan soal niat, tapi soal kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri. Duta besar disebut sulit menemui Menlu. Anggaran dipotong, kinerja perwakilan luar negeri menurun, dan yang paling berbahaya, demoralisasi. Para diplomat tidak terdorong berinisiatif karena arah kepemimpinan tidak jelas. Masalahnya tidak berhenti di dalam. Keluar, publik juga gelap. Selama lebih 1 tahun menjabat, Sugiono belum pernah menyampaikan policy speech, baik di dalam negeri maupun di forum internasional. Tidak ada wawancara mendalam soal substansi politik luar negeri. Jarang berdialog dengan komunitas hubungan internasional di akar rumput. Pesan Dino sederhana tapi pedas. Jangan jadi silent minister. Kritik lebih keras datang dari pengamat politik dan hukum Muslim Arbi. Tanpa tedeng aling-aling, Sugiono disebut layak menyandang predikat Menteri Luar Negeri terburuk dalam sejarah Indonesia. Alasannya, tidak punya kapasitas, minim pengalaman, dan lemah dalam strategi diplomasi. Nada serupa pun disampaikan oleh Farhan Abdul Majid, dosen hubungan internasional Universitas Islam Indonesia. Menurutnya, Sugiono gagal memposisikan diri dalam spektrum diplomasi kontemporer. Tidak memainkan diplomasi klasik yang tegas dan retoris,
tidak juga menjalankan diplomasi modern yang aktif, membentuk opini publik internasional. Akibatnya satu, kekosongan narasi. Dan dalam diplomasi, kekosongan selalu berarti kelemahan. Ironisnya, Sugiono justru dikenal vokal saat menjabat sekjen partai. Banyak bicara, seringkali jadi juru bicara partai, tapi sebagai menlu lebih sering diam. Pertanyaannya sekarang, apakah diam itu strategi atau tanda tidak siap? Dan yang lebih penting, benarkah Sugiono sama sekali tidak punya prestasi? Mari kita bedah. Beliau lulusan terbaik dari SMA Taruna Nusantara. Adil atau tidak, prestasi tetap harus dicatat. Baru 2 hari setelah dilantik, Menlu Sugiono langsung terbang ke Rusia untuk menghadiri KTT ke-16 BRICS. Ini menjadi sinyal awal kalau Indonesia ingin tetap hadir di poros geopolitik non-barat, sekaligus menjaga keseimbangan global. Pidato perdana Sugiono sebagai Menlu disampaikan pada 30 November 2024 di Conference on Indonesian Foreign Policy di Jakarta. Ia juga tercatat menghadiri berbagai forum penting, termasuk pertemuan ASEAN-India yang menegaskan komitmen Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Dalam urusan bilateral, Sugiono bertemu dengan Menteri Luar Negeri Belarus dan menyepakati langkah menuju perjanjian perdagangan bebas Indonesia Uni Ekonomi Eurasia. Di tingkat multilateral, pada masa jabatannya, Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia Pacific Group untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB tahun 2026, posisi strategis dan simbolik di panggung internasional. Kementerian Luar Negeri juga tercatat aktif melakukan diplomasi bilateral, mulai dari pertemuan dengan Duta Besar Selandia Baru, Menteri Luar Negeri Belanda pada Oktober 2025, Menteri Luar Negeri Thailand hingga Menteri Luar Negeri Kroasia pada November 2025 yang membahas kerjasama ketenaga kerjaan. Bahkan, Sugiono menjadi Menlu pertama dari ASEAN yang diterima oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington DC. Semua ini menunjukkan satu hal, ada aktivitas. Tapi pertanyaan besarnya tetap sama. Apakah jejak 14 bulan ini benar-benar membuat Indonesia lebih didengar? Dan disinilah perbandingan tak terhindarkan muncul. Seberapa berbeda Sugiono jika disejajarkan dengan Retno Marsudi? Izinkan saya juga untuk mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Duta Besar Retno Marsudi. Perbandingan antara Sugiono dan Retno Marsudi pada dasarnya memperlihatkan satu hal yang sulit dibantah. Ada gap yang besar, baik dari sisi gaya, kapasitas, maupun kesiapan diplomasi. Retno Marsudi adalah diplomat karir, puluhan tahun tumbuh di Kementerian Luar Negeri, pernah juga menjadi duta besar, terlibat langsung sebagai negosiator di berbagai forum internasional. Latar belakang pendidikan hubungan internasional dan diplomasi membuat Retno relatif siap sejak hari pertama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Sugiono datang dari jalur yang berbeda. Ia bukan produk ekosistem diplomasi karir. Pendidikan dan pengalaman sebelumnya tidak dibentuk oleh dunia perundingan internasional. Akibatnya, adaptasi Sugiono sebagai Menlu dinilai lebih lambat dan sangat bergantung pada mesin birokrasi yang sudah ada. Perbedaan itu terlihat jelas dalam 14 bulan pertama. Retno aktif menangani krisis global, perlindungan WNI, serta membangun posisi Indonesia dalam isu-isu internasional. Sugiono sejauh ini belum mencatatkan terobosan diplomatik besar yang benar-benar menonjol. Jurangnya makin terasa dalam komunikasi publik. Retno vokal, konsisten, dan hadir sebagai wajah diplomasi Indonesia. Sugiono sebaliknya lebih senyap, minim pernyataan, dan jarang membentuk narasi. Soal pengakuan internasional, Retno menerima berbagai penghargaan prestisius. Mulai dari Ridder Hortkreuz in de Orde van Oranje Nassau atas jasanya memperkuat hubungan Indonesia-Belanda, penghargaan dari Norwegia saat menjabat dubes, hingga predikat agen perubahan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Di dalam negeri, apalagi? Sementara Sugiono belum memperoleh pengakuan serupa. Ia memang menerima bintang Mahaputra Utama, namun penghargaan itu datang dari Presiden Prabowo Subianto, tokoh yang tidak bisa dipisahkan dari fakta bahwa Sugiono adalah anak ideologisnya.
Perbandingan ini bukan soal nostalgia, ini soal standar yang sudah terlanjur tinggi. Ketika diplomasi pernah lantang dan memimpin, diam, apapun alasannya, akan selalu terasa janggal. Karena yang dipertaruhkan bukan nama Sugiono atau Retno, yang dipertaruhkan adalah wajah Indonesia di dunia. Dan di titik inilah kita masuk ke penutup. Menlu sebelumnya set the bar very high. Dan itu bukan sekadar soal popularitas atau gaya bicara. Ini tentang posisi Indonesia di mata dunia. Diplomasi adalah wajah bangsa. Setiap pernyataan, setiap gestur, setiap keheningan dibaca, ditafsirkan, dan dinilai oleh dunia internasional. Nah, karena itu, jabatan Menteri Luar Negeri bukan ruang coba-coba, bukan pula hadiah politik, dan bukan eksperimen kekuasaan. Sugiono mungkin masih punya waktu untuk membuktikan diri, mungkin juga memilih jalan diplomasi senyap yang baru terasa dampaknya bertahun-tahun kemudian. Semua itu masih mungkin. Tapi satu hal yang tak bisa dihindari, dunia sekarang bergerak terlalu cepat untuk diplomasi yang ragu-ragu. Konflik global, krisis kemanusiaan, perebutan pengaruh, dan perang narasi terjadi setiap hari. Di tengah semua itu, Indonesia butuh lebih dari sekadar kehadiran formal. Indonesia butuh suara, arah, dan kepemimpinan. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi tentang latar belakang Sugiono, bukan soal siapa yang mengusulkannya, tapi satu hal yang paling menentukan. Apakah diplomasi Indonesia akan kembali memimpin atau justru tenggelam dalam senyap? Dan jawaban itu bukan ditentukan oleh niat, melainkan oleh keberanian untuk tampil dan bertindak.